acara pemanggilan sumpah ahli nomor BAP SSA garis miring 17 garis miring 10 garis miring 2023. Pada hari ini, Jumat, tanggal 22 September 2023, pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, bertempat di kantor Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Saya bernama Lia Maulidiana, NIM P071332200034, sebagai penyidik Kesatuan Poltekkes D4 Kesehatan Lingkungan Beragama Islam, telah mengambil sumpah seorang ahli kesehatan lingkungan dengan nama Dr. Haji Juanda SKMMKes, tempat lahir Tanjung, tanggal lahir 16 Juli 1967, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan dosen jurusan kesehatan lingkungan, tempat tinggal kompleks Kelapa Gading nomor 2 Jalan Roma nomor 3A Banjarbaru, sesuai dengan agama Islam yang telah dianutnya, dengan disaksikan oleh nama Dina Anissa, NIM P071332200015, dengan jabatan Kepala Penyidik. Untuk saksi kedua dengan nama Fitri Kartika Putri dengan jabatan Penyidik Agama Islam. Sehubungan dengan pasal 120 ayat 2 KUHP, maka untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya dalam perkara tersangka pencemaran lingkungan, telah bersumpah menjadi ahli dengan mengucapkan lafaz sebagai berikut. Ahli saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Kepada ahli demikian berita acara pengambilan sumpah ahli ini dibuat sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Poltekkes Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 22 September 2023. Selanjutnya, berita acara pemeriksaan ahli nomor BAP SA garis miring 17 garis miring 10 garis miring 2023 pada hari ini Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saya Lia Maulidiana, NIM P071322200034, jabatan penyidik pada kantor BPTKL Kota Banjarbaru tersebut di atas berdasarkan surat perintah penyidik nomor Sprindik garis miring 27 garis miring 9 garis miring 23 tanggal 20 September 2023 telah melakukan pemeriksaan seseorang yang belum saya kenal mengaku bernama Dr. Haji Juanda SKMMKes, lahir di Tanjung tanggal 16 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan dosen jurusan kesehatan lingkungan kewarganegaraan Indonesia. Ia didengar keterangannya sebagai ahli dalam perkara tindak pidana pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 sehubungan dengan laporan kejadian nomor RK garis miring 26 garis miring 9 garis miring 2023 pada tanggal 19 September 2023. Kepada seluruh penyidik dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan terkait kasus yang sedang diusut kepada ahli lingkungan. Dengan kasus pencemaran limbah cair kelapa sawit dan PNK sawit ke badan air sebelumnya mohon izin kepada saudara ahli, ini saya akan membacakan kasus terkait kasus pencemaran limbah cair kelapa sawit di PT Putra Sawit ke badan air di Sungai Desa Cianjur. Dilaporkan bahwa adanya kasus pencemaran limbah cair pada badan sungai di sekitar Desa Cianjur yang diduga berasal dari aktivitas produksi pabrik kelapa sawit yang jaraknya itu kurang dari 10 meter dari badan sungai.
Aturan ini berawal dari keterangan seorang warga setempat yang mengatakan bahwa pencemaran tersebut bersumber dari kapasitas parit yang digunakan pabrik PT Mitra Sawit yang sudah tidak bisa lagi menampung limbah cair yang mereka kelola. Ditambah lagi jika pada saat musim hujan, air limbah akan mengalir ke sungai dan bermuara di badan air di sekitarnya. Dan dugaan ini juga diperkuat dengan adanya keluhan warga di sekitar badan sungai yang mengeluhkan bahwa kondisi kualitas air di lingkungan mereka itu terlihat cukup tercemar juga dengan terlihatnya air yang berwarna gelap, adanya gumpalan minyak di permukaan air, serta munculnya bau yang tidak sedap. Selain itu, dampak lain juga ditimbulkan dari kasus pencemaran ini, yaitu terlihatnya banyak ikan yang mati di sekitar badan air, serta masyarakat yang hampir sebagian besar menggunakan air tersebut untuk keperluan sehari-harinya juga mengalami penyakit gatal-gatal dan juga penyakit kulit. Nah, jadi oleh karena itu banyak warga yang mengeluhkan hal tersebut karena kini warga tidak bisa lagi menggunakan air tersebut untuk keperluan rumah tangga mereka. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa dugaan sementara dari kasus pencemaran limbah tersebut akibat dari kebocoran penampungan yang diakibatkan oleh luapan air hujan karena kapasitas parit di industri pabrik PT Mitra Sawit yang sudah tidak terpakai lagi. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah Bapak pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani? Ya, insyaallah sehat jasmani. Baik, Bapak pada hari ini diperiksa sebagai ahli lingkungan dalam perkara kasus pencemaran limbah cair kelapa sawit ke badan air. Apakah Bapak bersedia dan dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang Bapak miliki? Salam. Baik, apakah Bapak kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan tersangka? Ya. Menurut Bapak, bagaimana pengelolaan limbah yang baik pada perusahaan sawit? Kembali lagi, sebelum produk sawit dibangun, maka terlebih dahulu dilakukan kajian lingkungan, apa yang disebut dengan analisis masalah dampak lingkungan yang terdiri dari dokumen analisis dampak lingkungan, rencana kelola lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan. Sehingga yang mana hasil dari kajian itu dua, layak lingkungan atau tidak layak lingkungan. Apabila perusahaan itu telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL yang berada di kategori AMDAL dan KKPL, maka berarti secara legal aspek dia sudah memenuhi syarat. Apabila terjadi pencemaran, sangat mungkin satu, ada kemungkinan bahwa pengelolaannya tidak sesuai dengan rencana kelola yang ada di dokumen itu, atau memang ada hal lain yang di luar daripada perhitungan di rencana kelola itu, dan sangat memungkinkan untuk terjadinya pencemaran. Baik, izin bertanya kepada saudara ahli. Menurut pandangan dari saudara ahli, apakah ada kemungkinan sistem pengolahan limbah yang dikelola oleh industri pabrik kelapa sawit tersebut masih belum memenuhi standar yang ada? Selama dokumen lingkungan itu telah disepakati, telah ditandatangani dan disetujui oleh komisi AMDAL yang terdiri dari seluruh dinas yang berada di wilayah tersebut atau di komisi AMDAL di mana perusahaan itu berada, maka legal aspek itu terpenuhi. Artinya apa? Sistem pengolahan air limbahnya telah dianggap memadai. Nah, dianggap memadai sudah memenuhi standar selama dia menggunakan apa yang ada sudah di rencana kelola. Karena di dokumen lingkungan itu ditambah dengan namanya pertek. Pertek itu persyaratan teknis. Persyaratan teknis itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dokumen AMDAL. Persyaratan teknis mengenai limbahnya seperti ini, itu disidangkan lagi dan sudah jadi
sudah setuju. Jadi nggak bisa. Jadi ketika sudah setuju berarti sekarang legal aspek artinya sudah sesuai secara legal aspek. Tapi masalah pelaksanaannya menyimpang, berarti terjadi distorsi di perusahaan. Perencanaan sudah bagus, tapi pelaksanaannya tidak bagus. Itu beda lagi kan? Ya. Berdasarkan dari laporan warga yang kami terima, ditemukan adanya kematian ikan, tumpahan warna air dan bau dari aktivitas limbah pabrik kelapa sawit tersebut. Bagaimana penjelasan dari saudara ahli terkait kasus tersebut menurut keilmuan yang saudara miliki? Matinya ikan berarti media air tidak sesuai untuk hidupnya ikan. Media air tidak sesuai dengan hidupnya ikan, pasti ada sesuatu. Tetapi sesuatu ini tidak bisa dipastikan hanya pencemaran air, hanya pencemaran dari aktivitas kelapa sawit. Bisa saja ada kemungkinan lain. Jadi harus dibuktikan secara ilmiah hasil dari kajian. Contoh ini, pada saat terjadi hujan deras lebat, ada kemungkinan air ikan akan mati secara mendadak, bukan karena ada pencemaran, tapi karena ada hal lain. Atau sebaliknya ada satu jenis, misalnya gini ya, sungai itu pakai bentuk keramba. Nah, keramba itu dikasih makan pakai makanan ikan. Nah, makanan ikan itu akan mengendap ke bawah itu sebagai sumpah, ya sebagai, dan ini bersifat racun. Ketika itu banyak, itu mematikan ikan yang ada. Nah, itu kan artinya bukan karena adanya pencemaran dari sawit, tapi ternyata karena ada keramba yang ngasih makan, terus supaya menumpuk gitu kan. Kalau ayam juga gitu ya, ayam itu kita pelihara, kotoran yang kita buang itu amonia itu mematikan ikan ayam di atasnya. Jadi seharusnya ayam itu, apalagi ayam kecil itu harus di bawahnya kotoran yang dibuang setiap hari bersihkan. Jadi harus sanitasi juga. Ya, melanjutkan. Dari keterangan yang sudah dijelaskan tadi, terdapat kemungkinan bahwa kebocoran instalasi pengolahan air limbah tersebut akibat dari adanya beban pengolahan limbah yang melebihi dari kapasitas produksi yang seharusnya, sehingga install itu tidak dapat mengolah limbah dengan baik. Bagaimana pendapat saudara ahli menanggapi hal tersebut? Kalau kapasitas pengolahan air limbahnya melebihi daripada kapasitas rencana kelola pada saat dokumen lingkungan itu disetujui, maka itu pelanggaran pada perusahaan. Tetapi kalau misalnya kapasitas itu melebihi akibat dari force majeure, misalnya hujan yang deras dan sebagainya, itu dianggap sebagai sebuah kelalaian. Karena pada saat perhitungan luasan pengolahan air limbah itu menghitung jumlah curah hujan maksimum dalam 1 tahun. Kemudian ada 1 tahun, pada tahun itu, pada tahun ini misalnya hujan itu melebihi daripada curah hujan maksimum pada tahun-tahun biasanya. Itu berarti force majeure. Itu artinya di luar perhitungan. Bisa sebuah kelalaian. Tapi kalau misalnya kapasitasnya itu tidak melebihi daripada perhitungan, kemudian dia bocor, itu langgar. Baik, menurut saudara ahli, apabila instalasi pengolahan air limbah dari pabrik kelapa sawit tersebut masih belum ditindaklanjuti, apakah ada alternatif yang bisa dilakukan oleh warga sekitar untuk dapat menggunakan kembali air dari badan sungai tersebut? Karena kan dari masyarakat itu telah menggunakan air sungai itu untuk sehari-hari. Bagaimana menurut saudara?
bisa dipastikan bahwa badan air itu tercemar daripada limbah atau misalnya pengolahan limbah pabrik kelapa sawit itu, suka tidak suka, maka pabrik kelapa sawit harus menghentikan produksinya sebelum memperbaiki sistem pengolahan limbah, sebelum memperbaiki ipalnya. Jadi perbaiki dulu, ya. Karena apa? Karena tadi badan air itu adalah hak hidup orang banyak, bukan hanya 1-2 orang, untuk semua orang. Ketika dia sudah bisa memastikan bahwa airnya itu sudah aman dengan melihat parameter tertentu bahwa aman, baru dia boleh. Kalau tidak, maka harus diberhentikan sementara. Atau misalnya dia membuat sistem pengolahan air limbah dialirkan dulu ke sistem pengolahan air limbah alternatif untuk sudah bisa berjalan. Ini tutup sama sekali, jangan sampai keluar ke badan air. Jadi bukan tidak boleh ya membuang limbah ke badan air, boleh, tapi dengan memenuhi syarat Pergub tentang limbah badan air. Lagi. Izin saudara bertanya, seperti diketahui tadi ya saudara Ali, bahwa PT Mitra Sawit itu adalah satu-satunya industri pabrik di sekitar desa Cianjur yang masih aktif beroperasi dan juga masih melakukan aktivitas kegiatan industri kelapa sawit. Ditemukan juga bahwa adanya pengolahan land application yang masih belum terkelola dengan baik sampai bisa bocor ke badan sungai air sekitar yang mengakibatkan sungai pun ikut tercemar juga. Nah, menurut saudara ahli, upaya bagaimana yang seharusnya dilakukan perusahaan pabrik kelapa sawit terhadap kasus tersebut? Perusahaan itu harus dapat mengisolir pencemaran air ini tidak masuk ke badan air. Jadi berusaha untuk membuat kanal secara keseluruhan mengelilingi perusahaan itu yang bisa memutus sumber pencemaran itu ke badan air. Jadi harus dia bisa kelola. Dan kembali lagi ke RKL. RKL sudahlah memadai. Kalau RKL belum, berarti RKL belum memadai. Tapi selama RKL itu masih sah karena sudah ditandatangani, maka dia harus itu. Kalau dia belum memadai, berarti salah pada saat proses sidang amdal dengan komisi. Siapa yang salah? Banyak semua orang yang menilai. Perusahaan kan cuma memajukan ini loh tawaran saya untuk mengelola seperti ini. Bagaimana setuju, ini perbedaan seperti ini, setuju, stop, ditandatangani, saya setuju. Maka ketika dia tidak mampu, bukan salah perusahaan, salah yang menyetujui. Ya. Selanjutnya dari pemerintah maupun juga Departemen Lingkungan Hidup sudah memperingati dan juga memberikan warning kepada perusahaan untuk memperbaiki sistem ipalnya atau memasang kanal seperti yang saudara ahli tadi. Tapi dari pihak pengelola ini masih belum melakukan upaya untuk mengurangi cemaran tersebut sesuai dengan saran yang telah diberikan. Menurut saudara ahli, selaku ahli dari kesehatan lingkungan, kira-kira tindakan apa yang bisa kita berikan sebagai sanitarian yang memahami kesehatan lingkungan untuk memperingati dan memberikan arahan kepada perusahaan agar bisa menerima pendapat kita dan mengikuti saran kita agar bisa memperbaiki kualitas lingkungan di sekitar badan air tersebut. Kembali lagi ke dokumen lingkungan tadi, ada protect persyaratan teknis. Ketika dia sudah mengikuti itu, berarti yang salah yang menjalankan. Kalau dia tidak sesuai. Kalau dia sudah belum mengikuti, berarti dia yang salah. Dia yang salah berarti terkena sanksi. Sampai sanksi terakhir adalah
pencabutan operasional. Pencabutan operasional dari dinas terkait, dinas lingkungan hidup tentunya. Perusahaan ini dilarang beroperasi selama belum memenuhi kaidah dari rencana kelola lingkungan yang ada. Karena persoalan teknis pengelolaan limbahnya tidak sesuai dengan praktek yang sudah disepakati. Tapi kalau sudah disepakati, berarti harus diperbaiki, lakukan kajian ulang terkait dengan pengelolaan limbahnya belum memadai. Maka bisa saja dinas lingkungan hidup memberikan arahan untuk melakukan kaji ulang tentang persyaratan teknis pengelolaan limbah. Nah, sudah cukupkah kapasitasnya menampung hujan maksimum, terus kapasitas produksi maksimum? Kalau belum, berarti harus diperbaiki. Kemudian sebagai sanitarian, kalau kita sanitarian kan kita bergeraknya di mana? Perusahaan tidak bisa kita masuk ya, bukan wilayah kita. Wilayah kita ada pada masyarakat, berarti masyarakat pengguna air itu agar tidak menggunakan air secara langsung, tetapi harus diolah terlebih dahulu. Misalnya apa? Atau kalau misalnya air itu mengandung mikroorganisme patogen misalnya, atau bahan kimia tertentu, maka kita harus perlu upayakan untuk agar air itu diolah secara mandiri sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia penggunanya. Atau sebaliknya bisa juga kita menyarankan kepada pihak perusahaan agar mengganti substitusi sumber air yang digunakan masyarakat, misalnya disediakan tong-tong di dekat rumahnya, kemudian diisi air tangki. Sementara misalnya pengolahan limbahnya diperbaiki, jadi disediakan tong-tong di depannya, kemudian diisi pakai mobil tangki dari air PDAM yang bersih, air besar, supaya air minum bisa digunakan pakai air itu. Itu jadi kewajiban perusahaan. Nah, kalau sudah bisa dipastikan bahwa itu